Siang semuanya. Kita akan bahas mengenai akuntansi manajemen ya. Dari RPS awal Pak, sampai bab awal-awal aja. Tapi kalau kamu ada pertanyaan yang mau ditanya, tanya aja nggak apa-apa. Langsung. Biar kamu juga makin jelas. Ini langsung saya share screen dulu ya. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan, Eh, Pak. kelihatan ya. Kalau saya rubah ininya, apa screennya saya rubah, kamu bisa ngeliat juga nggak? Berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah. Oke. Iya. Oke. Takutnya saya ngerubah, kamu nggak berubah itu. Oke. Oke, saya bahas dulu ya. Yang tidak, saya bukan bapak. Kira saya siapa? Ini kita bahas mengenai akuntansi manajemen ya. Ini dari awal. Ini kita pakai bukunya ada dua ya. Ada sebentar. Oke. Bukunya bukunya ada dua. Pakai Mowen dan Garrison. Tapi lebih banyak pakai Mowen ya. Apa aja sih yang akan dipelajari di akuntansi manajemen ini? Ini ada peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Terus yang kedua konsep dan perilaku biaya pengambilan keputusan. Analisa biaya, volume dan laba. Terus juga perhitungan biaya standar. Nanti yang keenam kamu akan belajar mengenai metode metode eh, penghitungan biaya, full costing, variable costing, serta pelaporan segmen. Yang ketujuh ada namanya disebut biaya kualitas. Terus juga kamu akan mempelajari keputusan jangka pendek dan evaluasi kinerja, juga desentralisasi. Yang sedang viral sekarang adalah harga transfer, balance scorecard, dan yang terakhir mengenai keputusan investasi modal atau proyek independen. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Ini pertama kamu akan pengenalan mengenai akuntansi manajerial. Terus juga perbedaan akuntansi manajerial dengan akuntansi keuangan. Terus fokus yang saat ini dari akuntansi manajerial seperti apa. Terus yang selanjutnya peran manajemen akuntan manajerial dalam organisasi. Terus pentingnya perilaku etik dari manajerial dan dari manajer dan manajerial accounting. Dan terakhir mengenai apa sertifikasi apa aja sih yang diperlukan oleh seorang managerial accounting, managerial accountant ya. Nah, sekarang peran akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Ingat manajemen, akuntansi, manajemen. Managerial accounting itu biasanya apa? Menyediakan informasi bagi pengguna internal perusahaan. Ini saya slide-nya udah ganti. Kamu udah ganti juga belum? udah Pak. Udah ya, oke. Nah, terus kalau akuntansi manajerial itu tidak terikat aturan-aturan. Kan kalau akuntansi biasanya terikat oleh aturan namanya PSAK, JEP. Nah, akuntansi manajerial tidak terikat itu. Akuntansi manajerial tujuannya apa? Tujuannya untuk planning, controlling, dan membuat keputusan yang efektif. Itu tujuan dari akuntansi manajerial. Planning. Planning itu tujuannya planning itu menentukan tujuan dan cara cara mencapai tujuannya. Itu namanya planning. Terus kontrol itu adalah pengendalian. Jadi implementasi dari rencana dan melakukan tindakan perbaikan. Jadi setiap tindakan-tindakan kita selalu dikontrol agar agar selalu inline dengan tujuan yang ditetapkan di awal. Nah, biasanya ini kalau pengendalian itu selalu membandingkan antara antara actualnya dengan yang diharapkan.
Yang terakhir, pengambilan keputusan. Ini perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan fokusnya pada pemakai eksternal, kreditor, investor, terus lembaga pemerintah, konsumen pajak, konsumen, supplier, terus serikat-serikat pekerja. Nah, itu tujuan financial accounting. Dan financial accounting itu sifatnya historical, jadi bersifat masa lalu. Nah, laporan keuangannya juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan, misalnya oleh IAI, oleh PSAK, atau oleh OJK, atau bursa saham setempat. Nah, kalau managerial accounting, kalau tadi pemakaian financial accounting itu eksternal, kalau managerial accounting kebalikan, dia untuk internal perusahaan, untuk manajemen perusahaan, juga untuk para pekerja. Kalau pekerja memperhatikan. Cuma kalau di Indonesia sepertinya pekerja belum ya. Mereka rata-rata hanya fokus kerja, nggak tahu mereka perlu informasi keuangan tuh belum sampai ke situ ya. Managerial accounting ingat untuk pemakaian internal. Dan managerial accounting dipakai untuk pengambilan keputusan ya. Perbandingannya atau perbedaannya lah. Fokus dari akuntansi keuangan itu eksternal, kalau manajemen accounting, akuntansi manajemen itu internal. Dia harus mengikuti aturan. Kalau manajer accounting tidak, dia selalu untuk lebih subjektif ke arah manajemen. Yang ketiga, informasi keuangannya sifatnya objektif. Kalau di akuntansi manajerial, informasi keuangannya sifatnya subjektif. Yang keempat, informasi akuntansi keuangan bersifat masa lalu atau historical. Sementara kalau akuntansi manajerial bersifat karena ke depan. Lebih fokus ke depannya seperti apa. Karena fokus ke depan seperti apa, akibatnya akuntansi manajerial lebih luas, dari lebih memerlukan berbagai macam disiplin ilmu. Kalau akuntansi keuangan dia lebih mandiri, dia tidak tergantung oleh ilmu-ilmu yang disiplin ilmu yang lain. Akuntansi keuangan, maka ada aturannya mengenai PSAK, IFRS segala macam. Kalau akuntansi manajerial tidak. Tema-tema dalam yang sekarang tuh tema akuntansi manajemen tuh metode baru untuk mengkalkulasi biaya dan keuntungan produk atau jasa, terus dengan memahami orientasi pelanggan, evaluasi bisnis di berbagai lintas fungsi, terus juga menyediakan informasi yang berguna bagi keseluruhan peringkat. Itu tema terkini dari akuntansi manajemen. Metode-metode baru dari akuntansi manajemen biasanya ini juga banyak dibicarakan sekarang, banyak dipergunakan. Contohnya adalah activity based costing atau ABC. Terus juga ada lagi proses value analysis. Tadi salah satu fokus dari akuntansi manajer adalah pelanggan. Kenapa pelanggan perlu? Karena biasanya akuntansi manajer dipergunakan untuk menjual barang jasa. Makanya fokusnya adalah ke pelanggan. Biasanya, ingat ini, biasanya karena dia fokus untuk pelanggan atau menghasilkan keuntungan, maka dia akan lebih memerlukan disiplin ilmu dari ilmu-ilmu yang lain selain akuntansi manajerial. Contohnya, untuk mendapatkan harga yang kompetitif, maka kita harus merendahkan biaya kita. Selama biaya kita lebih rendah dari kompetitor kita, maka biasanya kita akan mempunyai competitive advantage tersendiri atau kelebihan keuntungan tersendiri. Karena dengan harga yang sama, modal kita atau biaya kita lebih rendah dari yang lainnya. Itu yang disebut dengan cost leadership. Jadi selama biaya kita lebih rendah daripada pesaing, kita menjual dengan harga barang yang sama, maka kita mempunyai keuntungan lebih. Kalau kita mempunyai informasi yang detail mengenai biaya produk atau jasa kita, maka kita akan mempunyai
mempunyai diferensiasi produk yang lebih beragam dan kita dapat lebih menganalisa produk-produk kita dengan membandingkannya dengan pesaing-pesaing kita. Rantai nilai itu value chain. Value chain itu apa? Value chain itu contohnya dari satu departemen ke departemen. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja, nggak apa-apa ya. Nah, saya ambil lagi yang penting. Ini peran akuntansi manajerial. Peran akuntansi manajerial apa sih? Dia akan membantu manajemen dalam melaksanakan tujuan dasar perusahaan. Tujuan dasar perusahaan apa nih? Kan biasanya meningkat. Orang bilang akan mencari laba, tapi sebetulnya yang benar tujuan perusahaan adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. Itu yang benar ya, yang lebih banyak fokus di situ. Otomatis kalau labanya meningkat, otomatis biasanya kekayaan pemegang saham akan meningkat. Terus posisi-posisi di akuntan manajerial itu ada yang disebut staff, accounting staff, ada pengawas, controller, ada juga dengan bendahara atau treasurer. Controller itu mengawasi fungsi akuntansi dari semua bagian di perusahaan itu. Dia biasanya lapor langsung ke CEO atau ke COO, Chief Operating Officer-nya, atau biasanya ke CEO atau CEO-nya biasanya tuh owner-nya ya. Nah, controller itu harus terpisah dari treasury. Kalau treasury itu yang memegang uang. Dia yang mengatur uangnya ditempatkan di mana itu treasury. Cuma yang mengontrol adalah controllernya. Jadi harus dibedakan antara fungsi mengontrol atau pengendali dengan fungsi yang pegang uang. Sekarang contohnya, oke. Ini ada kode etik perusahaan. Kode etik perusahaan, setiap perusahaan pasti mempunyai kode etik. Kode etik perusahaan dia biasanya tidak mau melanggar. Misalnya aja di sini sebutnya karena ini pakai buku-buku Amerika, otomatis bukunya contoh-contohnya pakai contoh-contoh Amerika ya. Chevron Texaco itu perusahaan minyak ya. Perusahaan yang memiliki integritas, dia harus punya kepercayaan, keanekaragaman, kinerja tinggi, tanggung jawab dan pertumbuhan. Itu Chevron Texaco. Ada juga Boeing. Boeing ini perusahaan airline penerbangan. Dia pembuat pesawat. Dia punya kode etik tersendiri. Kita juga punya kode etik tersendiri. Setiap perusahaan pasti punya kode etik tersendiri. Tapi umumnya adalah dia harus patuh untuk tidak melanggar aturan yang berlaku umum ya. Secara umum ini kode etik itu melarang menerima suap atau hadiah, transaksi dengan orang dalam atau penyalahgunaan informasi dan aset-aset perusahaan. Kalau terima uang dari orang dalam atau informasi atau uang itu disebutnya dengan insider trading. Nah, ini kenapa? Karena ini tidak fair. Ini nggak boleh, ini termasuk salah satu jenis korupsi juga. Standar etika akuntan manajerial. Standar etika akuntan manajerial biasanya diatur oleh organisasi profesi setempat. Di Indonesia diatur oleh asosiasi. Di Indonesia itu Ikatan Akuntan Indonesia. Akuntan manajerial itu masuk bagian dari Ikatan Akuntan Indonesia, makanya diatur oleh kode etik oleh IAI. Sertifikasinya akuntan manajemen tuh ada, akuntan manajerial tuh ada 3 sertifikasi ya. Ada yang namanya Certificate Management Accountant atau CMA, terus kedua sertifikasi Public Accountant CPA, dan terakhir sertifikasi Internal Public atau sertifikasi Internal Auditing, Certificate Internal Auditing itu CIA. Masing-masing sertifikasi itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Tapi secara keseluruhan mereka mempunyai basic yang sama, walaupun pada pengembangannya fokusnya berbeda-beda. Tapi ketiga profesi ini sudah memenuhi kompetensi profesional yang minimum yang ditetapkan oleh profesi. Nah, ini juga ketiga profesi ini juga
tidak hanya berhenti di situ aja, karena tiap tahun mereka harus belajar, harus mengikuti perkembangan mengenai dunia akuntan manajerial sendiri. Jadi mereka tuh tiap tahun ada kayak sekolah aja, ada SKS-nya. Mereka disebutnya dengan SKP ya, disebutnya Satuan Kredit Profesi. Jadi dalam 1 tahun dia harus berapa SKP. Nah itu ada aturannya. Oh ini sekarang dibahas satu-satu ya. CME itu kebutuhan akuntan manajerial. Salah satu CME adalah membangun akuntansi manajer sebagai disiplin yang diakui. Jadi CME itu karena sifatnya tadi controlling, manajemen accountant dan tidak terikat oleh aturan-aturan akuntansi yang berlaku, maka dia lebih banyak dipengaruhi oleh disiplin lain seperti ekonomi, terus marketing juga dipengaruhi, operasional juga dia mempengaruhi dari CME ini. Makanya untuk dapat CME kamu juga harus ngerti ilmu ekonomi, keuangan, manajemen, terus pelaporan keuangan, analisa laporan keuangan, terus juga masalah behavior atau perilaku, dan juga sistem informasi dan analisa keputusan. Itu kalau yang CMA. Kenapa dia perlu itu? Karena dia membantu manajemen. Jadi dia hanya tidak terikat pada aturan-aturan akuntansi yang berlaku di CPA. Nah sekarang kita bahas mengenai CPA-nya. CPA-nya itu Certified Public Accountant ya. Dia memang fokus untuk accountant. Jadi kerjaannya selalu berurusan mempunyai kitab sucinya sendiri. Jadi kalau dunia hukum atau pengacara itu mempunyai KUHP, nah ini juga ada KUHP-nya, namanya PSAK itu, atau sekarang banyak dikenal dengan IFRS. CMA itu ada yang ngatur siapa? IAI, diatur di bawah aturan Kementerian Keuangan. Ini CPA ini agak berbeda sedikit dengan CMA, karena CPA tadi kan dia kan fokus pada historical. CMA fokusnya pada future atau masa depan masa depan perusahaan. Jadi dia perencanaan perusahaan yang belum terjadi. Nah, kalau CPA yang sudah terjadi, yang historical. Terus yang ketiga adalah mengenai CIA. CIA itu Certified Internal Auditor. Ini beda dengan akuntan auditor eksternal atau akuntan manajerial. Tapi dia mempunyai sertifikasi khusus. Dia biasanya sebelum segala sesuatunya diketahui oleh external auditor atau CPA. CIA perusahaan itu harus tahu lebih dahulu. Jadi dia yang memberitahu ke manajemen perusahaan organisasi bahwa hal-hal ini berisiko segala macam, nah itu CIA. Biasanya untuk CIA dia harus pengalaman 2 tahun. Itu mengenai dunia manajemen, akuntan manajemen. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak nih? Nggak ada, Pak. Ini ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, ya saya stop ya share-nya ya. Oke, saya stop share-nya.